Ke Makassar tapi nggak jajan Jalangkote. Wah, itu sih namanya pelanggaran ya foodies. Meski di Jakarta dan kota-kota besar udah banyak banget yang jual, tetap sih Jalangkote asli Makassar juara. Setuju? Jalangkote itu kayak cocok aja gitu ya buat semua situasi. Buat makanan berbuka puasa oke banget foodies. Nggak terlalu berat tapi bisa bikin perut terisi setelah seharian berpuasa. Wah, Makassar lagi musim hujan ini, basah semua. Wah, Bang, ini apa ini? Kok kayaknya kalau hujan-hujan tuh pas banget makan yang anget-anget. Ini Jalangkote khas Makassar. Jalangkote khas Makassar. Oh, mirip kayak ini ya, kayak pastel ya. Wah, mantep banget nih Budit. Hujan-hujan dingin-dingin, makan yang anget-anget. Wah, emang ya foodie sore-sore begini dengan kondisi kota Makassar yang lagi musim hujan, asli beneran pas banget sih buat ngemil yang garing-garing. Dan di sini ada bermacam-macam gorengan loh foodies, kurang lebih ada 10 varian. Jadi jaminan gak bakalan bosen. Oke deh, sekarang Cis kita langsung pesan aja yuk sama yang punya nih. Bu Lili, ini ada apa aja? Saya lihat tuh banyak macamnya ya. Iya, Oke, kalau ini apa? ini Jalangkote Oh, Jalangkote khas Makassar. Makassar. Isiannya ada apa aja? Isiannya toge, kentang, wortel, telur, daging sapi. Oh banyak ya. Berarti kalau pastel kan biasanya cuma kentang sama wortel aja. Memang serupa, tapi tak sama ya foodies. Kalau pastel umumnya hanya berisi sayuran dan berukuran lebih kecil. Nah, sementara Jalangkote memiliki kulit yang lebih tipis, tapi ukurannya cenderung lebih besar, serta menggunakan isian yang lebih beragam. Langsung aja goreng-goreng, yes? Wih, baru ngeliat versi mentah aja rasa-rasanya udah gak sabar gitu ya pengen icip-icip. By the way, gorengnya harus sekali banyak ya foodies. Pokoknya wajan gede ini kudu terisi penuh. Wah, ini dia nih. Kak, ini langsung goreng ya? Iya. Oh, tuh lihat ya. Wah, mau digoreng setengah, berarti 2 kali gorengnya? Iya. Oke. Wah, didau. Jadi nih wajahnya super besar banget ya, Budis ya. Proses Udah goreng pertama puluhan itu ini cuma kayaknya sampai setengah foodies matang ya. aja. Oh, ini Nah, lagi nih varian berarti? setengah matang Oke, ini jadi biasanya harus diorder para pelanggan cepat yang ya. kepengen dibawa pulang karena bisa digoreng cepat. lagi nanti di Oke, rumah. saya bantu Biar tenang makannya aja jadi nih, tetap Bang. anget-anget tuh foodies. Oke, tuh lihat. Sekali goreng ini kayaknya ini 30-an lebih ya. Iya. Oke. Nih. Ini berarti udah bisa Proses diangkat goreng bersama untuk belum? varian yang Belum setengah ya? matang nggak Lagi usah lama-lama sedikit kok, lagi. cukup 3 hingga 4 menit aja. Pokoknya kalau warnanya udah terlihat sedikit kecoklatan, itu tandanya udah bisa langsung buat diangkat. Tuh, diginin-ginin dulu ya. Oke, mantep. Biar turun minyaknya, kita langsung taruh sini ya. Wadidaw, asli ini bikin mengiler ya foodies. Jalangkote hangat dengan saus yang pedas. Mantep banget. Nyaman nah karaeng. Nah, kalau foodies mau langsung makan di tempat, baru deh tuh harus digoreng sampai garing biar makin jos ya. Udah nggak sabar pengen icip-icip ya kan, hujan-hujan kayak begini. Memang enak Iya, banget. enak, apalagi sudah panas begini. Yang panas begini ya. Oke, yuk kita langsung aja. Santap-santap. Oke, terima kasih. Selain ada Jalangkote, di sini juga ada lumpia isi bengkoang foodies, bikang doang alias bakwan dan juga gogos khas Makassar yang berbahan dasar beras ketan dan santan. Jalangkote Lasinrang ini udah jualan selama 30 tahun lebih foodies, jadi wajar ya pelanggannya udah banyak banget. Selain warlock, banyak juga loh wisatawan yang beli buat dijadiin oleh-oleh. Maklum, di sini harganya masih masuk kategori murah meriah alias receh. Untuk Jalangkote satuannya hanya 8.000 aja. Wah, dengan ukuran yang besar dan dengan isian daging sapi yang endul kok ya rasa-rasanya worth it to buy banget gak sih foodies? Sekarang aku mau langsung aja cobain yang pertama yang tadi aku bikin sendiri ya. Kita buka dulu. Lihat ya, ada telur, ada bihun, ada kentang, ada wortel, macam-macam. Kita langsung gaskan aja. Pas masuk ke mulut, semua isiannya menyatu sempurna. Rasa telurnya, kemudian bihunnya, kemudian wortelnya. Dan kalau menurut aku cenderung ke asin gurih ya, karena itu ada intip-intip kan.
proses pembuatan isiannya itu bener-bener satu wajan yang gede banget dan ditambahin dengan banyak bumbu. Makanya gak heran kalau rasanya itu cenderung ke asin gurih. Enak banget. Bumbu otentik dari Jalangkote ini secara umum menggunakan biji pala dan jintan ya foodies, so aromanya lebih wangi gitu. Isian Jalangkote ini juga nggak kaleng-kaleng foodies. Ada lebih dari 5 macam isian loh. Meskipun rasanya bisa dibilang nano-nano, tapi inilah yang bikin enes banget di lidah. Wah, jaminan bikin nagih foodies. Nah, selanjutnya kita cobain ini ya. Bikang doang katanya namanya. Jadi doang itu bahasa Makassarnya itu foodies itu adalah udang ya. Tuh lihat. Udangnya benar-benar banyak banget di tengah. Kita langsung cobain ya. Kalau makan bikang doang ini emang kudu dengan sambal ya. Sambalnya pedes dan gitu, terbuat dari campuran cabai merah keriting dan sedikit cuka. Jadi isian bikang doangnya selain udang, ada juga toge. Kemudian ini ada wortel juga. Jadi benar-benar sayur-sayurannya cukup mendominasi ya. Tuh. Rasa pedas, kemudian rasa udangnya. Aduh, enak banget. Aduh, hai, kok yang ngeliatin Dani jadi bikin mengiler, pengen juga gak sih foodies? Emang ya pesona gorengan itu gak pernah pudar, dari dulu hingga now tetap aja jadi primadona. Kayaknya keluarga gorengan ini emang udah melekat banget sih di lidah warga plus 62 kayak kita-kita ya foodies. Oke deh kalau gitu buat kamu yang mau cobain langsung aja cus mampir ya ke Jalangkote Lasinrang, alamatnya di Jalan Lasinrang nomor 11A, Saweri Gading, Kota Makassar. Mantap kan? Ingat ya, makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies pergi ke Jepara kalau nggak makan pindang serani, wah rasanya ada yang kurang tuh. Dan salah satu warung spesialis pindang serani yang jos ada di warungnya Bu Tomblok Foodies. Sekali langsung aja kita eksekusi yuk. Foodies, warung Bu Tomblok ini adalah salah satu warung yang cukup populer di kalangan akamsi Jepara. Katanya sih kalau nggak pesan dulu kita jarang kebagian nih kepala manyung dan pindang cemplungnya. Satu kepala dibagi 4. Satu kepala dibagi 4 ternyata foodies. Gede banget. Foodies, karena semua makanan dimasak langsung di warungnya, jadi kalau datang subuh-subuh tinggal dipilih-pilih aja itu mana yang udah matang duluan. Makanya harus cepet nih foodies kalau mau kebagian kepala manyung yang dimasak kuah pindang serani khas Jepara. Mirip sup ikan ya, tapi kuahnya kuning gitu foodies. Sabar, ntar bakalan kita spill kok rasanya. Selain manyung, di sini nih yang paling cepat habis ada juga ikan pindang cemplung. Kita masih kebagian nggak ya, Ang? Ini rezeki anak soleh tinggal sebiji. Ini banyak yang pesen emang Bu? Ya nggak pesen sih langsung pada datang. Waduh, ini untung kebagian. Ya udah deh Bu, aku mau ini satu sama ini ya. Wah, rezeki banget nih, masih ada satu foodies. Walaupun namanya sama-sama pindang, yang ini kuahnya lebih bening. Jenis ikannya juga beda ya foodies. Nah, biar nggak penasaran sama pindang-pindangan ya ala warung Bu Tomblok ini, kita icipin aja langsung yuk. Takis, Ang. Kayaknya ini dulu foodies yang kita coba foodies. Ini karena dia kuahnya bening ya. Pindang, ikan pindang nih orang bilangnya. Kita icipin kuahnya dulu. Ini kaldu ikannya berasa banget foodies. Terus ini kan dia kuahnya bening ya, jadi kayak bumbunya ini kayak bumbu sop biasa tuh. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, sama tomat. Yang lagi dimakan Aang ini adalah ikan banyang atau sejenis ikan salem yang dimasak kuah asam foodies. Bumbunya tuh sederhana foodies, bawang merah, bawang putih, tomat, cabai, dan asam jawa yang semuanya dipotong. Tapi karena kaldu ikannya segar, kuah ini jadi punya rasa sedap yang umami banget. Nah, mirip sop tapi dia agak pedes-pedes asam gitu foodies. Kuahnya seger banget. Nah, ini ikannya, ini orang sini bilangnya ikan pindang. Tapi ada juga yang bilang ikan salem foodies.
Jadi ikan cemplung ini nih dia dari seger dicemplungin ke sayur jadinya kayak gini. Ini prosesnya direbus aja, nggak pakai digoreng dulu. Kalau ikannya seger, ini pasti kuahnya sedep banget. Proses masak yang sederhana dan tinggal cemplung-cemplung bumbu inilah yang bikin ikan kuah asam dinamakan pindang cemplung. Eits, meski proses masaknya gampang, tapi jangan sepelekan rasanya. Ini lazis abis foodies. Ikan seger nih di sini. Didapat dari nelayan langsung dimasak tuh emang rasanya beda ya. Dagingnya tuh masih padat, manis. Terus tuh, dari warnanya aja dia tuh kelihatan kalau ini ikan baru. Wah, ini sih udah ikannya padat dan masih segar. Kuahnya juga nikmat banget loh foodies. Anget-anget ya kan, dengan bumbu pedas asam tuh bikin setiap seruputannya melekat sampai ke hati. Yang suka makanan kuah-kuah dengan bumbu yang ringan, olahan pindang cemplung ini cocok banget jadi pilihan. Foodies tahu nggak? Kalau bawa uang 10.000 itu bisa makan kenyang di warung Bu Tomblok pakai lauk ikan loh. Wah, ini mah curiga orang Jepara pada nggak pernah masak nih kayaknya. Oke, kita lanjut ya ke olahan yang jadi primadona di warung ini, kepala manyung kuah pindang serani. Ini yang kuah bening ya. Nah, ini nih ada lagi olahan dengan kuah warnanya kuning. Nah, kita cobain itu di sini. Ini namanya bumbu serani. Seger. Jadi ini waktu pertama kali nyobain kuahnya ini rempah-rempahnya kuat banget, foodies. Ada pedesnya, ada gurihnya, ada manisnya juga. Kalau pindang serani ini tuh rasanya lebih kuat foodies. Semua bumbu rempah masuk ke dalam olahan ini. Mulai dari kunyit, kemiri, bawang bawangan, cabai, daun salam, daun jeruk, dan teman-temannya komplit lah itu semua. Kebayangkan sedapnya kayak apa? Yes! Walaupun terlihat agak keruh, pindang serani ini tuh nggak pakai santan foodies. Rasanya itu kayak dominan gurih-gurih manis karena ada campuran gula aren untuk bumbunya. Kepala ikan ini emang bagian yang bisa bikin kuah kaldu sayurnya jadi lebih gurih ya foodies. Nah, kalau udah dimasak sampai empuk kayak begini nih, ya kita tinggal cari aja daging di sela-sela tulangnya. Sedap. Bagian kepala ini banyak lemak-lemaknya foodies. Nah, lemaknya ikan laut ini enak banget, seger. Foodies, jangan heran kalau di Jepara ini banyak warung yang menyajikan menu kepala ikan manyung. Karena sebenarnya kepala ikan manyung adalah sisa dari bagian badan ikan yang dijadikan olahan ikan asin yang bernama jambal roti. Nah, yang suka makan jambal roti nih, kepala ikannya ada di sini ya. For your information nih foodies, warung Bu Tomblok ini jelas ramah banget sama hamba-hamba makan receh kayak kita-kita. Karena seporsi kepala manyung segede ini cuma 25.000 aja. Nah, wadidaw kan. Just lah yang lagi ada di Jepara nih, cobain masakan warungnya Bu Tomblok ya, yang ada di Jalan Ciklanang, Jobokuto, Jepara, Jawa Tengah. Pokoknya foodies makan di sini nggak bikin bokeh. Mau tanggal muda, mau tanggal tua, semua orang bisa makan di sini foodies. Pokoknya mampir ya, kalau ke Jepara, ke warungnya Bu Tomblok. Di sini mau makanannya receh, menunya receh, tapi rasanya nggak recehan foodies. Foodies lagi suntuk sama kerjaan, capek ya macet-macetan tiap hari. Yuk kita makan enak sambil staycation di selatan Jakarta alias Bogor foodies. Lokasinya adem banget, jauh dari keramaian, plus bisa foto-foto segala. It's cocok bingit ya kan buat konten medsos kita. Tapi tunggu deh, katanya Bogor ini kok kayak di Jepang. Jangan-jangan nyasar nih kita foodies. Foodies, kaget kan? Tiba-tiba makan receh ada di Jepang. Bukan foodies, ini bukan di Jepang. Ini masih di Bogor, nggak jauh kan dari Jakarta. Emang vibes-nya Jepang banget gitu. Dan ini tuh lagi viral banget di Bogor. Ini di mana? Ini ada di Akikuen. Di sini bukan cuma vibes atau temanya aja yang Jepang, tapi makanannya juga ada yang Jepang. Penasaran kan? Ayo kita lihat ada makanan apa aja di sini. Let's go, ayo.
Sebelum nikmatin makanannya, kita puas-puasin dulu nih ya, explore di tiap sudut yang ada di Akikuen. Ini biar makin berasa vibes Jepangnya ya kan. Foodies bisa sewa yukata sekalian loh, tersedia untuk dewasa dan juga anak-anak. Ih seru! By the way, itu kayaknya semua menu-menu andalan di Akikuen ini udah siap buat ditakis Foodies. Ya kita dengerin review makanannya ya. Oke, jadi foodies di sini tuh makanannya nggak cuma ada Jepangan aja, tapi ada juga yang Nusantara nih. Kalau yang Nusantara di sini best sellernya adalah burung puyuh bakar. Karena bajunya udah yukata, terus backgroundnya juga udah Jepang banget, biar makin vibes Jepangnya berasa. Kita mulai dari masakan yang Jepang dulu, foodies. Of course, belum Jepang banget rasanya kalau nggak makan sushi roll. Sushi yang Woro pilih ini adalah beef fried sushi roll. Wih, bisa dilihat ya foodies, ukuran sushi roll itu gede-gede. Per porsi juga banyak loh sushi rollnya. Porsi kenyang ini mah. Dagingnya banyak banget, foodies. Size-nya pas banget untuk sekali makan, foodies ya. Jadi nggak kegedean. Kalau kegedean kan agak repot, yang makannya harus 2 kali. Sedangkan kalau sushi itu identiknya sekali lahap gitu. Jadi oke banget. Jadi ini perpaduan rasa gurih sama sedikit manis. Karena sushi roll ini digoreng dulu foodies, jadi bagian luarnya kayak terasa cukup crunchy gitu. Crunchy lah ya, bukan keras. Terus ketemu sama empuknya daging, wih bikin sensasi tekstur yang unik banget rasanya di lidah. Jangan lupa nikmatin sushi roll ya, pakai kecap asin racikan Akikuen ya foodies. Dan wasabinya nih, ini gak boleh di skip lah. Mau varian menu crunchy lainnya? Nih ada ebi tempura yang super crunchy bagian luar foodies. Lapisan tepungnya itu gak ketebelan kok. Jadi kamu gak ngerasa kena prank tuh. Bukannya makan udang, malah makan tepung. Big no-no lah ya foodies. Daging udangnya juga tebal dan jaminan fresh. Bisa dipastiin gak bikin kamu trauma makan ebi tempura di sini. Ini ada yakitori, foodies. Nih satenya orang Jepang. Kita cobain. Bumbunya banyak banget, foodies. Aku pikir itu cuma di bagian atasnya aja atau bagian luarnya aja, tapi ternyata ini benar-benar bumbunya meresap sampai dalam, foodies. Rasanya sedikit manis, terus ini adalah rasa-rasanya mirip apa ya? Mungkin mirip teriyaki gitu, foodies. Jadi gurih menuju asin. Adanya daun bawang di antara daging ayam itu nambah aroma dan rasa manis lagi ya ke yakitorinya. Wih, potongan daging ayamnya besar-besar nih foodies, tapi tetap semua bagian daging itu matang dengan sempurna. Bahkan teksturnya juga empuk dan juicy juga, dapet banget sih. Lanjut ya foodies, ini ada ramen miso. Ini karena Davina mau ikut makan, jadi kita pilih ramen yang nggak pedas. Wih, kayaknya enak banget tuh foodies. Makan ramennya sampai nggak putus gitu mie-nya. Ini lidah anak-anak juga masih jujur banget ya. Jadi penasaran emang beneran seenak itu ramen misonya. Bener foodies. Miso itu kan emang gurih ya foodies ya. Ini bener gurih. Ini ada kaldunya, kuahnya pakai kuah kaldu. Dan kaldunya berasa nggak yang light banget tapi nggak terlalu tebel juga. Jadi ini middle ya, masih oke banget, masih pas banget. Tekstur mie-nya ini kenyal ke empuk gitu loh ya foodies ya. Menu yang kayak begini nih foodies yang kids friendly ya kan? Berasa deh kalau kaldunya itu nggak pakai penguat rasa buatan. Tekstur mie yang gampang banget dikunyah juga aman nih buat dinikmati sama anak-anak. Makan ramen belum lengkap ya kalau nggak pakai telur dan juga chorsu chicken yang empuk dan juga super flavory ini. Terakhir nih foodies, ada menu Nusantara yang ternyata jadi best seller di sini. Yes, menunya adalah burung puyuh bakar. Ada rasa gurih khas dari si burung puyuhnya, tapi ada rasa gurih dari mentega juga. Dan ini nggak alot sama sekali, ini empuk. Ya, dan ini fresh ya foodies ya. Nggak ada bau-bau amis atau bau-bau disimpan terlalu lama. Ini enak banget. Bumbu bakarannya cenderung manis dan juga sedikit gurih. Bumbunya ini tuh ngeresep banget loh ke bagian dalam daging puyuhnya foodies. Makan puyuh bakar ini paling enak tuh sama nasi uduk hangat foodies. Wah, wajib juga nih makannya dicocol pakai sambal yang pedasnya juara. Pedas banget foodies. Beneran nih pedas banget, kaget pedasnya. Tapi ada segernya. Aku ngerasain kayak ada, selain ada rasa bawangnya, kayak ada asam, entah mungkin dari jeruk, cukup strong foodies.
Tapi rasanya jadi komplit kan tuh. Ada manis, ada gurih, pedas juga plus sedikit asam-asam segar. Cocok deh nih sama cuaca di Akikuen yang juga lebih sering dingin-dingin gimana gitu. Foodies yang ada rencana mau staycation juga bisa banget loh kesini ya, adanya di Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Karena di sini tersedia tempat penginapan yang konsepnya ala-ala Jepang juga. Ih, seru ya. Pokoknya Akikuen ini mah destinasi paket lengkap banget untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Ini dia foodies yang namanya makan receh, Nggak receh. tapi rasa gak recehan. Foodies, kalau ditanya julukan Bumi Wali, ada yang tahu nggak itu sebutan untuk daerah mana yo? Apa? Aceh? Banten? Wah, salah semua. Yang benar adalah Tuban. Yaps, kabupaten yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa ini emang sering banget deh tuh dijadikan destinasi wisata religi. Salah satu tujuannya yang mau disambangi sama Adit ini nih Foodies. Nah Foodies, kali ini Adit lagi ada di Kabupaten Tuban, tepatnya ada di Makam Sunan Bonang. Kali ini Adit mau ikut tradisi di Tuban ini, masak bubur, apa nih Pak namanya Bu? Bubur suro Foodies. Ini dia Foodies, agenda Ramadan yang selalu ditunggu-tunggu sama warga Tuban, khususnya warga Kelurahan Kutorejo, yakni bagi-bagi bubur suro atau dikenal juga bubur bonang. Foodies, sebenarnya bubur suro ini merupakan jenis bubur yang umum di Pulau Jawa. Biasanya dihidangkan saat Tahun Baru Islam atau Satu Suro. Bubur suro ini khas dengan rempahnya yang kaya dan cita rasanya yang gurih. Nah, jenis bubur suro ini juga lah yang dibagikan untuk berbuka puasa di Komplek Pemakaman Sunan Bonang. So, disebut juga itu bubur bonang. Jadi jangan bingung ya Foodies, jenisnya sama-sama bubur suro kok. Tapi hanya lokasi dan waktunya aja yang berbeda. Mau sebut bubur bonang? Boleh. Sebut bubur suro? Juga boleh kok. Khasnya bubur bonang, rempahnya itu tuh Foodies sama dengan bumbu untuk nasi kebuli, nasi mandi, ataupun nasi biryani. Jadi cita rasanya ala-ala Timur Tengah gitu deh. Mantap. Selain bumbu, penyedap alami bubur bonang ini juga berasal dari tulangan sapi. Kebayang dong Foodies sedapnya macam apa? Nggak usah diragukan lagi lah ya. Pantes aja deh tuh bubur ini selalu jadi incaran selama hampir seabad. Proses masaknya emang lama Foodies, kurang lebih hampir 3 jam. Mulai dari merebus bumbu dapur, balungan sapi dan juga beras. Lanjut, ketika udah asat, baru deh tuh ditambahin santan dan bumbu Timur Tengahnya. Aduk-aduk terus hingga kental dan jadi deh bubur bonangnya. Smells good. Nah Foodies, buburnya udah jadi nih. Sekarang kita tinggal bagi-bagiin aja ke warga dan jemaat masjid. Yang ini untuk warga dan yang ini untuk jemaat masjid. Silahkan. Ramai banget ya Foodies, belum pembagian aja warga udah berkerumun. Biasanya sih setelah asar atau sekitar pukul 3 sore, warga udah langsung kumpul di area pawon. Sambil membawa wadah masing-masing, warga udah siap deh tuh dapet jatah bubur bonang. Nah yang unik nih, wadah yang dibawa nggak melulu mangkok loh. Ada yang bawa piring, ada yang bawa rantang, bahkan ember kecil. Lucu ya? Ayo kita bantu bagi-bagiin yuk, biar cepet pada yang bagian. Jadi rata-rata satu porsi itu 1 sendok ya Pak? Baik, ramai banget Foodies. Semangat jadinya nih. Nah Foodies, untuk balungannya itu sendiri nggak semua porsi dapat balungan, jadi untung-untungan. Nah ini ada yang beruntung nih. Silakan. Balungan di sini emang jadi primadonanya Foodies, jadi rebutan gitu. Semoga aja ya Adit dapat balungan juga nih. Nah Foodies, Adit udah selesai nih, tadi udah bantuin bagi-bagiin bubur bonang atau bubur suro ini untuk warga dan untuk jemaat masjid yang nanti sore akan buka puasa di sini. Tapi Adit juga nggak mau ketinggalan, tetap minta bagian nih. Alhamdulillah, berkah Ramadan dapat juga nih jatah. Sambil nunggu maghrib, kita cari yang seger-seger skuy. Masa buka puasa pakai bubur doang nih? Pas banget Foodies, di depan kompleks pemakaman Sunan Bonang ini banyak orang yang ngejual siwalan alias buah lontar. Itu loh salah satu buah khas dari Tuban. Ada yang pernah nyobain? Kalau belum langsung aja kita cus yuk sama Adit. Oke deh Dit, no basa-basi kita langsung bikin es siwalannya ya. Pertama-tama masukkan dulu nih Foodies es batu dan air gulanya. Tambah siwalan, nangka dan juga santan. Gampang kan? Udah jadi deh 1 porsi es siwalannya.
Alhamdulillah Foodies, udah beduk waktunya kita buka puasa. Adit pengen nyobain yang segar-segar dulu. Alhamdulillah, seger banget Foodies. Jadi si rasa kuahnya ini menurut aku santannya tuh nggak terlalu banyak. Jadi dia lebih seger. Berbuka dengan es siwalan emang tepat banget sih. Segernya itu loh mampu menghilangkan dahaga setelah puasa. Cucok, air santannya juga nih Foodies, dingin-dingin gurih gimana gitu. Sekali teguk, langsung basah itu semua isi kerongkongan Foodies. Enak banget ya Foodies, aku suka. Jadi teksturnya itu kayak jelly, kayak kelapa juga, tapi dia tuh lebih mudah dikunyah gitu loh Foodies. Seger banget di tenggorokan. Jadi tadi kan ada toppingan nangka juga, jadi kayak aroma nangkanya juga keluar di sini Foodies. Jadi selain wangi aroma dari gula si walannya, nah si aroma nangkanya juga keluar. Jadi nambah lagi cita rasanya nih. Sekilas siwalan ini emang mirip sama kolang-kaling ya. Cuman kalau siwalan ukurannya lebih besar dan bulat. Teksturnya bening dan pas digigit bagian daging buahnya tuh kayak ada sensasi dingin yang seru banget gitu Foodies. Dan pastinya seger pol. Es siwalan di Tuban ini cukup minimalis dan sederhana aja. Isiannya nggak keroyokan Foodies, tapi tetap bisa memanjakan lidah kita. Campuran nangka yang manis dan siwalan yang segar itu benar-benar bikin mulut happy banget. Oh ya, for your info nih Foodies, siwalan ini selain rendah kalori juga dapat membantu kontrol temperatur tubuh kita dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Jadi benar-benar cocok lah tuh sebagai menu pembuka. Yuk sekarang kita icipin yuk si bubur bonangnya yuk. Nah Foodies, kalau untuk ngebedain rasa dengan bubur ayam yang biasa nih, ini tuh beda karena kalau bubur ayam kan itu dia buburnya tuh kayak original, kayak cuman bubur putih dan rasanya itu dari kaldu kuning yang disediakan. Nah kalau ini beras direbus langsung dengan bumbu-bumbu rempah-rempah yang ada. Jadi warna kuning ini memang langsung ngebaur dihasilkan dari rempah-rempah yang dimasak sekaligus dengan beras tadi Foodies. Nah bedanya ini aromanya kaldunya kaldu sapi Foodies, lebih gurih sih buat aku. Cita rasa bubur bonang ini emang gurih banget Foodies. Meski tanpa topping dan kuah kaldu, rasa gurih bubur ini udah nonjok banget, bener-bener enak. Perpaduan dari rempah khas Timur Tengah, santan dan tulang sapi bikin bubur bonang tuh nikmat banget rasanya. Beneran cocok dimakan untuk berbuka puasa. Rempah utama bubur bonang ini memang serupa dengan bumbu kebuli dan biryani ya Foodies. Tapi supaya sesuai dengan lidah kebanyakan, rempah bubur ini pun dikreasikan dengan rempah khas Nusantara. Seperti pakai bawang merah, bawang putih dan juga kayu manis. So that's why rasanya benar-benar kaya banget dan masuk banget lah ke lidah warga Pos 62. Aroma kebuli yang kuat dan cita rasa bubur yang lokal, bikin orang ketagihan. Kalau mau lebih nikmat bisa dikreasikan loh Foodies. Warga Tuban biasanya menambahkan abon, suiran ayam dan juga kerupuk sebagai topping. Wah, jadi campurannya makin jos ya. Nah buat Foodies yang mau cobain, harap bersabar ya. Bubur bonang ini hanya ada saat bulan Ramadan di kawasan makam Sunan Bonang. Tapi siapa aja boleh loh Foodies buat cobain. Cukup bawa wadah kamu sendiri aja ya. Dan selamat menikmati. Oke Foodies, ini yang baru namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Makan lagi Foodies.